Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil pengamatan usaha kami yang berlokasi di Simple Coffee, Kota Kediri. Data dari Simple Coffee ini kami ambil mulai tanggal 20 Maret sampai dengan 29 Maret 2022 yang terhitung 10 hari. Di sini sudah tertera berikut ini adalah data pegawai dan kalangan pembeli selama 10 hari. Untuk pegawai, ada pegawai cewek dan ada pegawai cowok. Untuk kalangan pembeli mulai dari pelajar, mahasiswa, sampai pekerja. Total dari keseluruhan data, untuk pegawai cewek sebanyak 26, untuk cowok sebanyak 25. Kemudian untuk kalangan pembeli, jumlah kalangan pembeli pelajar sebanyak 443, mahasiswa sebanyak 873, dan pekerja sebanyak 270. Data tersebut diambil dalam 10 hari. Nah, di sini ada jumlah pembeli dan jumlah menu terjual Simple Coffee dalam 10 hari. Untuk jumlah pembeli, mereka mendapatkan pembeli sebanyak 1.588. Kemudian untuk jumlah menu terjual, makanannya sebanyak 785, kemudian untuk minumannya sebanyak 1.599. Nah, untuk selanjutnya adalah data untuk menu favorit, makanan dan minuman selama 10 hari di Simple Coffee. Berdasarkan data yang kami buat dan data yang kami cari berdasarkan narasumber, makanan yang paling laku selama 10 hari adalah sate taichan. Kemudian untuk minuman yang paling laku selama 10 hari adalah red velvet. Nah, untuk selanjutnya kami menampilkan hasil penelitian kami, yaitu data mengenai omset harian, pengeluaran harian, dan laba dari Simple Coffee selama 10 hari. Berikut ini ada data-data selama 10 hari dan dengan jumlah omset harian selama 10 hari sebesar Rp24.200.000. Kemudian untuk pengeluaran harian selama 10 hari totalnya adalah Rp13.423.140. Kemudian untuk laba, diketahui jumlah dari laba selama 10 hari penelitian adalah Rp10.776.860. Berdasarkan hasil pengamatan dari kelompok kami di Simple Coffee, dapat disimpulkan bahwa jenis data dan ukuran data diperoleh sebagaimana berikut. Yang pertama ada jumlah pegawai. Untuk jumlah pegawai di sini masuk tipe data kuantitatif diskrit, dikarenakan jumlah pegawai di Simple Coffee dalam jangka 10 hari memiliki jumlah yang tetap, yaitu ada 6 pegawai. Kemudian untuk ukuran data masuk pada rasio, karena jumlah pegawai dapat dihitung dan dinyatakan dengan angka. Yang kedua ada kalangan pengunjung. Untuk kalangan pengunjung di sini masuk jenis data kualitatif, dikarenakan pengunjung di Simple Coffee terdiri dari beberapa kalangan, di antaranya mulai dari pelajar, pegawai, dan juga mahasiswa. Kalangan pengunjung masuk tipe data kualitatif, sehingga kalangan pengunjung masuk level pengukuran nominal. Kemudian yang ketiga ada jumlah pengunjung. Untuk jumlah pengunjung masuk ke dalam tipe data diskrit, dikarenakan berdasarkan pengamatan kelompok kami, setiap harinya jumlah pengunjung memiliki perbedaan dalam kurun waktu 10 hari. Hal ini sama dengan jumlah menu yang terjual. Sedangkan untuk level pengukuran masuk pada rasio, dikarenakan untuk jumlah pengunjung dan jumlah menu terjual setiap harinya dalam kurun waktu 10 hari itu dapat dinyatakan dengan angka. Kemudian ada menu favorit.
Untuk menu favorit masuk ke dalam tipe data kualitatif, dikarenakan untuk makanan dan minuman di Simple Coffee yang termasuk makanan favorit diantaranya ada sate taichan, nasi ayam lada hitam, sosis, kentang, dan juga sampler. Sedangkan minuman yang banyak diminati ada Kosu Bahagia, Leci Yakult, Kosu Simple, dan juga Red Velvet. Dikarenakan menu favorit masuk tipe data kualitatif, sehingga untuk menu favorit masuk level pengukuran nominal. Kemudian ada data omset harian, pengeluaran harian, dan laba harian yang masuk pada tipe data continuous, dikarenakan untuk ketiga data tersebut diperoleh dari kumpulan data yang didapatkan melalui proses penjualan setiap harinya. Sedangkan untuk level pengukuran, ketiga data tersebut masuk pada level pengukuran rasio. Di hasil pengamatan 10 hari data diskrit, jumlah pengunjung Simple Coffee itu setiap harinya mengalami kenaikan dan penurunan. Bisa dilihat pada hari pertama persentase untuk jumlah pembeli itu sebesar 13%, hari kedua sebesar 7%, hari ketiga sebesar 8%, hari keempat sebesar 9%, hari kelima sebesar 8%, hari keenam sebesar 10%, hari ketujuh sebesar 14%, hari ke-8 sebesar 15%, hari ke-9 sebesar 8%, dan hari ke-10 sebesar 8%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah pengunjung dari Simple Coffee itu tertinggi pada hari ke-8, yaitu sebesar 15%. Dan untuk pengunjung terendah itu terdapat pada hari kedua, yaitu sebesar 7%. Kemudian pada data continuous omset harian, dalam 10 hari itu mengalami kenaikan pada hari keempat itu sebesar 2%, hari ke-6 sebesar 3%, hari ke-7 sebesar 4%, dan hari ke-8 sebesar 1%. Dan untuk pendapatan tertinggi itu terdapat pada hari ke-8, yaitu sebesar 16%. Baik, selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai identifikasi permasalahan yang muncul di usaha Simple Coffee, yang mana ini nanti permasalahannya akan berkaitan dengan topik probabilitas. Nah, untuk permasalahan pada data diskrit, yaitu pada hari ke-8, Simple Coffee mengalami peningkatan jumlah pembeli, yang mana ini merupakan peningkatan jumlah pembeli kelima selama 10 hari penjualan. Pada dasar informasi tersebut, berapa probabilitas bahwa pembeli di masa depan berhasil mengalami suatu peningkatan. Nah, untuk permasalahan yang kedua, yaitu mengambil dari data continuous, itu adalah pendapatan dalam 10 hari dari Simple Coffee mengikuti distribusi probabilitas dengan rata-rata 2.240.000 dan standar deviasi Rp837.243, yang mana ini sudah kami hitung sebelumnya. Lalu berapa peluang mendapatkan omset dalam sehari itu sebesar Rp2.500.000. Lalu bagaimana sih penyelesaian permasalahan tadi menggunakan perhitungan probabilitas? Untuk penyelesaian permasalahan data diskrit tadi, kita menggunakan perhitungan probabilitas empiris. Probabilitas empiris sendiri itu merupakan probabilitas kejadian yang terjadi, merupakan bagian dari kejadian yang terjadi pada waktu yang sama di masa lampau. Untuk rumusnya sendiri, probabilitas empiris sama dengan berapa kali kejadian terjadi per total jumlah pengamatan. Sehingga untuk permasalahan tadi kita dapat memperoleh probabilitas keberhasilan peningkatan pembeli sama dengan jumlah peningkatan pembeli per jumlah waktu pengamatan, yang masing-masing ini nilainya 5/10, sehingga hasilnya merupakan 0,5. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa kita dapat menggunakannya sebagai perkiraan probabilitas. Dalam kata lain, berdasarkan pengalaman sebelumnya,
Probabilitas sebesar 0,5 menunjukkan jumlah pembeli di masa yang akan datang mengalami peningkatan jumlah pembeli. Sementara untuk permasalahan yang kedua tadi, kita memilih perhitungan distribusi probabilitas binomial sebagai penyelesaiannya. Nah, langsung saja pada perhitungan, yaitu peluang untuk nilai sama dengan 2.500.000. Sehingga peluangnya sama dengan nilai dikurangi dengan rata-rata per standar deviasi, yang mana untuk nilainya adalah 2.500.000 dikurangi rata-ratanya yaitu Rp2.420.000 per standar deviasi yaitu Rp837.243 dan hasilnya adalah 0,10. Jadi probabilitas sebesar 0,10 ini menunjukkan Simple Coffee bisa mendapatkan omset sebesar 2.500.000. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.